Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini tentang sistematika penulisan proposal dan skripsi. Apa yang menjadi capaian kompetensi pelajar sistematika agar Anda nanti memahami apa yang menjadi lingkup dari subbahasan dari sistematika ini, yang memudahkan Anda dalam melakukan penulisan skripsi dan proposal dan skripsi. Yang pertama tentang latar belakang masalah. Nah, dalam latar belakang masalah ini untuk slide pertama ini untuk lingkup proposal, untuk materi proposal. Yang pertama latar belakang. Latar belakang berisikan alasan pemilihan judul, berisikan fakta-fakta hukum yang ada. Nah, fakta-fakta hukum digambarkan dari hal-hal yang bersifat umum dulu, baru menuju pada hal-hal yang bersifat khusus. Dan itulah yang menjadi dasar pemilihan judul Anda. Kemudian alasan pemilihan judul Anda. Kemudian masuk ke sub berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah apa yang menjadi pokok permasalahan. Nah, ini biasanya identik dengan judul. Judul identik dengan rumusan masalah identik dengan judul. Yang ketiga adalah tujuan. Nah, tujuan di sini apa yang menjadi tujuan penelitian Anda, pasti ingin mengetahui apa yang menjadi rumusan masalah. Jadi bisa dipastikan bahwa tujuan penelitian ini identik dengan rumusan masalah. Berikutnya kegunaan atau manfaat penelitian. Nah, ini kegunaan manfaat penelitian bagi penulis, bagi penegak hukum, bagi masyarakat. Nah, kalau misalnya Anda meneliti di suatu lembaga tertentu, nah manfaat bagi lembaga itu apa? Kalau meneliti di perusahaan tertentu, manfaat bagi perusahaan itu apa? Nah, baik secara teoritis maupun secara praktisnya. Berikutnya kerangka pemikiran atau kerangka teori. Jadi kita menggunakan istilah kerangka konseptual dan kerangka teoritis. Nah, untuk kerangka konseptual ya pasti kerangka teori berarti berisikan teori-teori atau azas-azas yang relevan dengan objek penelitiannya. Kalau kerangka konseptual ini pendapat ahli, istilah-istilah, pengertian-pengertian menurut para ahli yang berhubungan dengan objek penelitian. Nah, kalau kerangka pemikiran ini biasanya melahirkan hipotesa baru, tapi ini boleh ada, boleh tidak. Tapi biasanya kalau bimbingan saya untuk kerangka pemikiran diletakkan di bagian akhir atau paragraf akhir, kerangka konseptual dan kerangka teori. Itu satu paragraf terakhir hasil hipotesanya apa? Hipotesa sementaranya. Ini ada di kerangka teori atau kerangka konseptual tadi. Berikutnya metode penelitian. Dalam metode penelitian ini berisikan ada jenis penelitian, ada jenis pendekatan, terus juga jenis data, cara perolehan data, cara analisa data atau teknis pengumpulan data, terus analisis data. Itu materi-materi yang ada dalam metode penelitian. Terus berikutnya originalitas penelitian. Nah, originalitas penelitian ini berisikan narasi pembanding tulisan Anda dengan tulisan-tulisan yang sudah pernah ada. Yang tulisannya memiliki lingkup yang hampir sama, memiliki lingkup yang sama. Misalnya, Anda meneliti tentang pertambangan. Anda harus mencantumkan judul-judul skripsi yang sudah pernah ada tentang pertambangan. Misalnya di situ dilihat ada yang meneliti tentang aturan perundang-undangannya, maka Anda harus memilih atau mencantumkan objek yang berbeda. Kalau penelitian sudah pernah ada atau neliti objek hukum undang-undang, maka Anda bisa saja disiasati untuk meneliti tentang subjek hukumnya. Objek penelitiannya adalah subjek hukum atau peristiwa hukumnya. Nah, maka di situ dilihat originalitas penelitiannya, artinya ada kebaharuan dari penelitiannya.
ada kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Nah, ini originalitas penelitian. Nah, di sini berisikan tabel, biasa kalau di Fakultas Hukum UPB ada tabel terdiri dari penulis, judul, rumusan masalah, dan metode penelitian. Nah, nanti biasanya paling sedikit itu tiga judul dari skripsi yang sudah pernah ada. Kemudian di bawah tabel dinarasikan apa yang membedakan antara tulisan Anda dengan tulisan-tulisan yang sudah pernah ada di atasnya tadi, yang Anda sudah tulis tadi. Apa yang membedakan? Tapi kalau untuk memudahkan perbedaan atau kebaruan dari penelitian yang Anda lakukan dengan penelitian skripsi yang sudah pernah ada, maka cukup dilihat dari objek penelitiannya saja. Kalau objeknya sama, biasanya tinggal nanti penambahan lokusnya, di mana lokus penelitiannya. Berikutnya sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini berisikan bab dan sub-bab yang ada dalam yang ditawarkan dalam proposalnya. Karena nanti kalau dalam skripsi di Fakultas Hukum UPB, sistematika penulisan ini sudah tidak ada. Sistematika penulisan ini hanya untuk proposal saja sampai. Berarti kalau di bab 1 itu sampai poin 7 originalitas penelitian. Nah, singkat saja, setelah originalitas penelitian, maka ada daftar pustaka. Di proposal ada daftar pustaka. Mencantumkan dengan urutan atau hierarki, pertama buku, kedua undang-undang, ketiga jurnal-jurnal ilmiah, berikutnya internet, dan lain-lain. Nah, itu hierarki penyusunan daftar pustaka. Nah, masuk ke materi bab 2. Untuk materi bab 2 karena karena proposal tadi itu identik dengan bab 1. Berikutnya materi bab 2. Materi bab 2 ini tinjauan pustaka atau kajian teoritis dan perundang-undangan. Bab ini membahas 2 aspek besar yang terkait dengan permasalahan. Yang pertama, kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan. Yang kedua, kajian perundang-undangan yang relevan pula. Nah, ini yang menjadi lingkup dari materi bab 2. Di bab 2 adapun teknis atau cara penulisan bab 2, alur berpikirnya adalah deskriptif. Dengan mencantumkan hal-hal yang bersifat umum dulu, baru menuju ke hal yang bersifat khusus. Jadi yang berhubungan dengan objek penelitiannya diletakkan di bagian akhir. Bagian awalnya hal-hal yang bersifat umum dari lingkup penelitiannya. Nah, di sini bab 2 ini ada kajian teoritis yang relevan. Masuk kajian teoritis di sini pendapat-pendapat ahli, teori-teori dari beberapa referensi yang Anda jadikan, dari bahan yang Anda jadikan referensi, pendapat ahli dari buku-buku yang terkait dengan objek penelitiannya. Dan di sini juga harus pintar untuk menganalisa data. Analisa data ini penting. Jangan sampai nanti Anda menggunakan referensi yang sudah tidak relevan dengan objek penelitian Anda. Anda penelitiannya misalnya undang-undang tahun 2020, sementara dari buku tersebut menggunakan undang-undang sebelum tahun 2020. Nah, ini hati-hati karena di situ biasanya ada perbedaan yang mendasar antara aturan yang menjadi bahan hukum primer Anda dengan referensi yang Anda rujuk tadi, yang Anda gunakan tadi. Ini kajian-kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan dan juga kajian perundang-undangan. Nah, kajian perundang-undangan di sini memuat tentang aturan terkait dengan objek penelitian Anda. Dan inilah yang menjadi materi pokok dari bab 2, berisikan tinjauan pustaka, kajian teoritis dan perundang-undangan. Singkat saja, selanjutnya masuk di materi bab 3. Untuk materi bab 3 ini
Dalam bab 3 berisikan deskripsi objek penelitian dan hasil penelitian serta analisa. Materi awal bab 3 deskripsi objek penelitian. Anda gambarkan dulu apa yang menjadi objek penelitian Anda. Menguraikan secara rinci hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Menguraikan dengan rinci maksudnya apakah yang berhubungan dengan peristiwa hukum apa yang teliti diceritakan. Proses penegakan hukumnya bagaimana, proses pembagian harta warisnya bagaimana, proses pembuktiannya bagaimana, proses penyidikannya bagaimana, kalau nanti tentang peristiwa hukum. Diuraikan, mengalir saja, dan secara sistematis. Kemudian kalau menjadikan objek penelitiannya adalah objek hukum, maka di situ juga Anda menguraikan secara rinci apa yang menjadi objek hukum, objek hukum yang Anda teliti itu apa. Oh, kalau meneliti tentang undang-undang, Anda harus teliti undang-undangnya, harus dicantumkan undang-undangnya. Diceritakan undang-undangnya berisikan tentang apa saja, kemudian pasal yang Anda berusaha untuk teliti itu pasal berapa, unsur-unsur pasalnya apa, dan seterusnya. Kalau misalnya meneliti tentang hak atas tanah, maka dideskripsikan hak atas tanah itu apa, kemudian yang berhubungan dengan fakta lapangannya bagaimana tentang hak atas tanah tadi. Kalau misalnya yang teliti adalah perjanjian, maka digambarkan kepada pembaca bahwa perjanjiannya seperti apa. Ini di objek penelitian. Kalau misalnya objek penelitiannya adalah objek hukum perjanjian. Atau misalnya kalau menjadi objek penelitiannya adalah putusan pengadilan, maka digambarkan juga kepada pembaca putusan pengadilannya. Memuat hal-hal apa saja. Selanjutnya, apakah yang menjadi objek penelitiannya subjek hukum, maka juga dideskripsikan. Karena 1 sampai 6 ini merupakan objek penelitian dan harus dideskripsikan atau digambarkan kepada pembaca untuk membuka bab 3, materi bab 3. Selanjutnya, hasil penelitian. Untuk hasil penelitian dan analisa. Untuk hasil penelitian dan analisa, ini berisikan uraian hasil penelitian. Uraian kasus atau duduk perkara. Uraian kasus atau duduk perkara. Nah, kemudian berisikan analisa terhadap hasil penelitian berdasarkan kerangka teori diuraikan pada bab 1 dan bab 2. Analisa harus secara sistematis. Harusnya secara sistematis. Misalnya, ketika Anda menguraikan tentang kasus tersebut, maka kasus tersebut apakah masuk kategori tindak pidana atau bukan, misalnya sebagaimana pengertian tindak pidana yang ada di bab 2. Atau apakah Anda mencoba untuk menganalisa apakah kalau yang jadi objek Anda adalah perjanjian, apakah perjanjian yang menjadi objek penelitian Anda itu adalah perjanjian atau bukan, sebagaimana pengertian perjanjian, azas perjanjian, berdasarkan materi bab 1 dan materi bab 2. Nah, biasanya harus mengalir sekali lagi secara sistematis untuk materi apa untuk cara analisa di sini, analisa bab 3 di sini. Anda harus step by step dari objek penelitian yang Anda teliti itu dikupas dengan materi 2A, dikupas dengan materi 2A1, 2A2, 2A3, materi bab 2A1, bab 2A2, 2A3. Kemudian kemudian diuji lagi apakah kasus tersebut benar-benar misalnya benar-benar tindak pidana pencucian uang, sebagaimana pengertian tindak pidana pencucian uang menurut para ahli. Pada bagian akhir subbab 3, ini analisa rumusan masalah 1 dan analisa rumusan masalah 2, setiap bagian akhir dari analisa rumusan masalah 1 dan ataupun analisa rumusan masalah 2, ini harus berisikan kajian teoritisnya, bagaimana jika dilihat dari teori yang ada di bab 1.
Karena harus diingat bahwa materi bab 1 landasan teori itu tidak hanya hiasan bab 1 saja, tapi juga digunakan sebagai pisau kupasan untuk analisa hasil penelitian. Dan perlu diingat juga untuk bab 3 ini alur berpikirnya adalah induksi. Jadi kan diuraikan tentang objek penelitiannya, maka kemudian menuju pada hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum. Kebalikan dari bab 2 itu bab 2 itu deduksi hal-hal umum menuju ke hal khusus, sementara kalau bab 3 induksi hal-hal khusus menuju pada hal yang bersifat umum. Jadi berisikan uraian penelitian, kemudian analisa terhadap hasil penelitian berdasarkan kerangka teori yang diuraikan pada bab 1 dan bab 2. Selanjutnya untuk bab 4, bab 4 ini berisikan penutup, karena di UBB hanya terdiri dari Fakultas Hukum UBB terdiri dari 4 bab. Untuk bab penutup ini kesimpulan. Dalam kesimpulan ini berisikan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Jadi kesimpulan 1 adalah jawaban rumusan masalah 1, kesimpulan 2 adalah jawaban rumusan masalah 2. Ini harus relevan dengan rumusan masalah. Apa yang menjadi pokok permasalahan, maka itulah yang menjadi kesimpulan. Kalau pokok permasalahannya bicara tentang proses penegakan hukum, kesimpulannya Anda menyatakan tentang penegakan hukumnya. Kalau rumusan masalah Anda bicara tentang peran lembaganya, maka kesimpulan Anda mengatakan bagaimana peran lembaganya. Kalau rumusan masalahnya bicara tentang efektivitas peraturan undang-undangannya, maka kesimpulannya Anda mengatakan undang-undang tersebut efektif atau tidak efektif. Itu kesimpulan. Berikutnya saran, dan di kita di UBB saran itu 2 saran, bahkan ada juga yang melakukan boleh juga 3 saran. Nah, tapi sebenarnya pantasnya saran itu 2, karena saran 1 itu untuk tindak lanjut kesimpulan 1, saran 2 adalah tindak lanjut kesimpulan 2. Nah, kalau ingin nambah jadi 3 saran, nah saran 3 itu saran terhadap temuan lain di luar rumusan masalah. Untuk materi penutup. Daftar pustaka bersama dengan proposal tadi. Daftar pustaka merumuskan daftar bahan-bahan bacaan atau referensi yang dipergunakan dalam penulisan. Ditulis secara alfabetis. Nah, alfabetis itu nama pengarang A sampai Z itu alfabetis. Menurut kelompoknya, dan juga ini kelompok atau hierarki tadi. Harus buku dulu ditulis. Setelah buku jurnal undang-undang, makalah seminar, kemudian internet dan lain-lain. Bila sumber bacaannya website, tulis alamat webnya, judul tulisan dan tanggal akses. Nah, untuk daftar pustaka internet. Kalau teknik penulisan bisa menggunakan metode mana saja asal konsisten. Tapi kalau di UBB kita sudah menggunakan buku panduan, ada di buku panduan cara penulisan daftar pustaka. Yang terdiri dari pertama penulisan nama pengarang, nama penulisnya, kemudian kedua judul bukunya, yang ketiga penerbitnya, yang keempat kotanya, yang kelima tahunnya, yang tahunnya. Tapi kalau footnote beda, ada halamannya. Biasa di UBB menggunakan koma. Nama, koma, judul, koma, penerbit, koma, kota penerbit, koma, atau lembaga penerbit, koma, kota, koma, tanggal cetakan keberapa, koma, baru tahun. Judul dicetak miring. Judul cetak miring tidak tebal, karena tebal itu hanya untuk nama ahli saja dalam penulisan skripsi. Dicetak miring dan harus alfabetis tadi, itu yang perlu diingat. Mungkin itu saja
materi untuk sistematika penulisan saya rasa cukup. Lebih kurang saya mohon maaf dan silakan dipelajari, dipahami. Kalau ada pertanyaan nanti silakan dikirim dalam chat dalam grup WA kelas. Oke, saya tutup untuk materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.